Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ibu juga sudah rindu dengan kalian mengajar di kelas. Minggu lalu kita telah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita belajar tentang kenapa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Kemudian bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Kemudian kita belajar tentang kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Hari ini kita belajar tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW, yaitu ada 4 yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin atau pengganti yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah kepemimpinan Abu Bakar. Jadi semasa Rasulullah wafat, Abu Bakar adalah khalifah pertama. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Allah SAW karena ia adalah yang paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Nah, berarti Abu Bakar ini memimpin selama 2 tahun. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Jadi, Abu Bakar ini hanya memimpin selama 2 tahun. Namun selama masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau merupakan pemimpin yang meneladani sifat Rasulullah sehingga dicintai oleh rakyatnya. Nah, yang kedua, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, kepemimpinan atau khalifahan ini digantikan oleh Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Berarti ada 10 tahun Umar bin Khattab memimpin. Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misal suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan. Karena lampu itu dibiayai negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya
lampu. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dikenal pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sikapnya itu ditunjukkan yaitu pernah suatu ketika beliau berkata, ia melihat kondisi jalan yang rusak. Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Nah, masih banyak perilaku yang perlu diteladani dari Umar bin Khattab. Nah, jasa Umar Khalifah bin Khattab adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Jadi kalender Hijriyah yang dari Muharram, Safar. Jadi penetapan tahun baru Hijriyah itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab yang membuat tanggalan kalender Hijriyah. Makanya ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, ya. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun dari 644 sampai 656. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Buktinya adalah pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Pada masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran, sehingga beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut mushaf Al-Iman atau mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Jadi Al-Quran sekarang ada itu karena dibukukan oleh pada masa Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, maka kepemimpinan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu khulafaur rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak yang dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, dan selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani, yaitu dibuktikan ketika harus menggantikan tidur Rasulullah, padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Masa pemerintahan Ali kurang lebih 5 tahun. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini beliau mendirikan beberapa madrasah. Beliau memajukan pendidikan dan di bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang bangunan. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Apa itu khulafaur rasyidin? Pemimpin yang 4 setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pemimpin ya. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.